Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melakukan konfigurasi jaringan dengan IP statik dan juga IP dinamis. Nah, di sini saya sudah diberi soal. Untuk soalnya itu adalah saya itu seorang mahasiswa yang mendapat tugas untuk menyambungkan koneksi internet ke dua komputer yang ada di rumah saya. Untuk Ether yang pertama itu nanti difungsikan sebagai jalur yang terkoneksi dengan modem internet. Kemudian untuk Ether kedua itu terkoneksi dengan PCA dengan config IP address NIM/27. Dan Ether 3 itu sama, diberi nama dengan PCB dan juga dikonfig dengan NIM/26. Kemudian untuk IP address modem internetnya itu di 192.168.1.1/29. Nah, untuk langkah kerja penyelesaiannya itu pertama kita membuat gambar topologi sesuai ketentuan atau soal. Di sini saya sudah membuat topologinya. NIM saya itu di 24.120.40. Nah, untuk IP server itu di 192 seperti di soal. Untuk Ether 1 ini saya menggunakan di 193.168. Karena di rumah saya itu modem ISP default-nya itu 192, saya menghindari konflik dari IP. Jadi saya memakai di 193. Tapi ini tetap mewakili struktur dari soal yang diminta. Harap dimaklumi ya, Pak. Kemudian untuk Ether 2 itu seperti ini, 24.120/4027 sesuai dengan NIM. Ini subnet mask-nya, gateway, dan DNS-nya. Sudah saya tulis. Kemudian selanjutnya itu adalah konfigurasi router mikrotik melalui MAC address Winbox. Kita buka saja Winbox. Nah, kemudian kita masuk ke router di Winbox. Nah, di sini saya sudah menyetingnya agar lebih mudah. Untuk yang pertama-tama itu kita mungkin bisa masuk ke interface list. Di sini tuh untuk memberi nama interface-nya ya. Untuk Ether 1 itu internet, Ether 2 itu PCA, Ether 3 itu PCB. Nah, selanjutnya kita itu bisa memberi identity seperti NIM di atas sini. Itu di sistem dan identity. Di sini kita bisa menambahkan NIM sesuai yang ada di soal. Kita apply dan kita oke. Beri nama identity. Kemudian beri nama interface topologi sudah. Kemudian konfigurasi IP address tiap interface pada router. Nah, untuk itu caranya kita bisa masuk ke IP dan ke address. Nah, di sini saya sudah menyeting untuk menambahkan address list, itu kita tinggal menentukan saja, menuliskan sesuai yang ada di topologi. Kemudian interface-nya kita menyesuaikan dengan yang ada di topologi. Kalau sudah, itu kita bisa pencet apply dan kita pencet OK. Dan begitupun dengan PCA dan juga PCB. Nah, selanjutnya itu jika ada menggunakan service DHCP, itu dibaca ketentuannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan DHCP itu kita bisa masuk ke IP, kemudian ke DHCP server. Nah, di sini saya sudah menyetingnya. Untuk cara settingnya itu seperti ini. Kita bisa masuk ke DHCP setup. Nah, kemudian di Ether 1 internet ini kita ganti ke PCB 3 karena nanti yang kita buat dinamis itu yang Ether 3. Kemudian kita next. Ini kita next saja. Next. Next. Nah, karena ini sudah eksis, sebenarnya nanti jadinya begini. Atau mungkin saya hapus aja. Nah, jadi caranya itu kita bisa ke DHCP setup, kemudian kita ke Ether 3 PCB, karena yang nanti mau dibuat dinamis itu yang di PCB-nya Ether 3. Next. Next. Nah, kemudian untuk ini
kita itu kan diberi tugas itu soalnya kalau nggak salah hanya dibatasin 5 komputer atau 5 IP. Maka di sini kita settingnya jadi sampai 5 IP aja. Karena kita dapat di 41, kita berarti tinggal tentukan di 45. Jadi hanya 5 PC yang bisa tersambung. Kemudian next. DNS servernya itu seperti ini, mengikuti DNS yang sudah kita masukkan sebelumnya. Next. Next. Setup has complete successfully, artinya sudah berhasil. Nah, setelah itu kita bisa mengatur konfigurasi gateway routing pada menu IP routes pada kolom gateway jika server menggunakan IP statik. Nah, karena ini IP-nya statik, yang PCB-nya nanti, PCA-nya, kita bisa masuk ke routes. Nah, di routes ini, di sini kita itu menentukan gateway-nya. Nah, gateway-nya itu di 193.168.1.1 yang saya pakai. Kalau sudah, kita bisa pencet apply dan kita bisa pencet OK. Nanti tulisannya itu nanti ada reachable address 1 internet, artinya sudah terhubung. Selanjutnya, konfigurasi DNS menggunakan IP server yang telah diberikan tadi. Berarti kita masuk ke IP, ke DNS. Nah, untuk DNS settingnya ini kita atur ke 193.168.1.1 sesuai yang ada di soal, kita apply dan kita OK. Nah, kemudian kita yang langkah selanjutnya konfigurasi firewall node sebagai transfer proxy. Itu kita bisa masuk ke menu IP firewall. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini kita masukkan out interface-nya itu sesuai dengan jaringan yang kita mendapatkan internet di ISP kita gitu. Nah, karena di ISP saya itu Ether 1 modemnya, nah maka kita tulis di Ether 1. Kemudian action-nya kita ganti jadi masquerade. Kita apply dan kita OK. Nah, selanjutnya tes komunikasi ping ke server internet dan ke situs google.co.id. Nah, untuk itu kita bisa coba di sini. Kita masuk ke ping google.co.id. Nah, di sini sudah ping ya. Baru kita ping ke server internet. Berarti ke ping 88. Nah, udah bisa ngeping ke server. Selanjutnya, bila sudah oke, kita bisa config IP address ke tiap-tiap PC. Nah, kita ibaratkan ini dengan PCA yang sekarang kita pakai. Sekarang kita masuk ke view network connection. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk IP-nya. Kita masuk saja ke sini, kita pilih menu use the following IP address. Nah, baru kita masukkan sesuai yang ada di address list. 24.1.20.41. Nah, subnet masknya itu di 255, 224. Karena dia slash 27 ya. Slash 27 ini. Kemudian selanjutnya defaultnya kita tulis 24.1.20.40. Untuk ininya kita sesuaikan ya di IP modemnya 168.1.1. Lalu kita OK. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah terhubung ya ke internet. Sekarang kita ikuti lagi soalnya IP gateway tiap PC. Kita coba ke gateway tiap PC, berarti kita bisa buka menu command prompt. Nah, kita ping 24.1.20.40. Nah, dia sudah bisa ngeping ya, teman-teman.
kemudian browsing ke situs yang ditentukan. Saya akan mencoba ke RCTI, RCTI TV, apakah bisa. Nah, di link RCTI, masuk ke situs RCTI itu udah bisa. Nah, berarti sudah selesai dari pengerjaan soal. Kemudian kita akan coba yang DHCP servernya atau yang IP dinamisnya apakah bisa. Pertama-tama saya akan mencabut dulu untuk kabel jaringannya ke Ether 3. Nah, bisa dilihat di sini, oh dia mengalami reset gitu ya. Kita tunggu. Langsung ke network connection tadi, ini. Nah, kemudian di sini itu kita tinggal pilih yang obtain an IP address automatically. Ini juga kita oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia sudah terhubung ke internet. Kita coba ping google.co.id. Sudah bisa ya terhubung. Kita coba ke situs. Kita buka lagi SCTV. Nah, sudah bisa ya. Nah, kalau begitu berarti sukses ya konfigurasi internet menggunakan modem MikroTik. Oh iya, dan saya lupa untuk membuktikan kalau PCB-nya itu mendapatkan IP dinamis, kita bisa membuka command prompt ini. Kemudian kita tuliskan IP config. Tidak ada spasi. IP config. Nah, bisa dilihat di sini kalau IP-nya itu yang Ether 3 udah dapat secara otomatis. Itu saja, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.